Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa IAIN Kudus, kelas Akuntansi Syariah 3A. Pada pagi hari ini kita akan membahas pengertian syariah, fikih, dan undang-undang pada mata kuliah metodologi studi fikih. Jadi sebelum kita nanti membahas ini, perlu kita ketahui pengertian dari syariah, fikih, dan undang-undang. Kenapa kita harus mengetahui syariah, fikih, dan undang-undang? Agar kita mengetahui kalau kita mengkaji studi fikih ini, itu kita harus mengetahui istilah-istilah yang berhubungan dengan studi fikih. Jadi apa saja istilah-istilah itu, langsung kita bahas. Di antaranya adalah beberapa istilah terkait dengan hukum Islam atau fikih itu adalah hukum Islam. Jadi ini istilah dari hukum Islam itu sebenarnya di antaranya satu adalah hukum. Hukum ini tidak lepas dari fikih, karena fikih itu memberikan suatu hukum. Jadi ada wajib, ada makruh, ada haram, ada mubah. Semuanya itu adalah hukum. Jadi kalau wajib itu kan hukumnya harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Maka kita harus mengetahui istilah hukum. Jadi yang kedua adalah hukum Islam. Hukum Islam di sini aturan yang terdapat pada Islam. Kemudian syariah. Syariah itu apa? Dan fikih, kemudian usul fikih. Lalu saya lanjutkan hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah, kalau kita mengetahui hukum Islam atau istilah dari hukum Islam, kita bedakan antara hukum dan Islam. Hukum Islam merupakan atau berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum di sini yang dimaksud hukum adalah hukum itu berasal dari bahasa Arab yang dari kata hakama, yahkumu, hukmun, yang berarti memimpin. Di al-hakim, hakim itu kan dari fa'il ya. Fa'il itu hakim, jadi orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu bisa diartikan sebagai pemimpin atau pemerintah, atau menetapkan, memutuskan, sehingga kata hukmun berarti putusan atau ketetapan, pemerintahan atau kekuasaan. Dalam KBBI, kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Jadi bisa diartikan sebagai undang-undang atau peraturan dan sebagainya. Jadi undang-undang ini itu hukum di Indonesia itu berdasarkan perundang-undangan. Nanti kita akan bahas undang-undang pada pembahasan ini, karena di sini nanti kita itu sebenarnya membahas fikih, syariah, dan undang-undang. Jadi 3 dari itu teman-teman wajib mengetahui pengertian dan pemahaman terkait 3 istilah tersebut. Kemudian ada yang mengartikan hukum itu adalah patokan atau kaidah ketentuan dan sebagai keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, akan memvonis mendapatkan sanksi atau tidak. Keputusan yang terakhir memvonis seseorang berhak melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kemudian Islam. Jadi tadi mungkin yang tadi hukum itu sudah bisa difahami. Jadi kalau belum bisa difahami nanti bisa ditanyakan di grup atau di komentar pada video ini. Kemudian Islam. Dengan Islam merupakan, sedangkan Islam adalah agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang diberikan kepada umatnya, yang bersumber atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis.
Islam merupakan salah satu agama samawi selain agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi hukum Islam berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat. Jadi hukum Islam itu banyak yang jadi hukum Islam itu banyak yang mengikuti karena sebagai hukum nasional. Bahkan ya, ketika teman-teman pergi ke suatu tempat atau suatu kota tertentu, itu pasti ada label halal. Sebenarnya halal itu kan adalah hukum Islam, tetapi itu disebagaikan sebagai standar makanan atau yang halal dimakan. Jadi, seperti fatwa MUI, BPOM dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya itu diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi itu sebagai hukum nasional. Jadi hukum luas, cakupannya luas, tidak hanya Islam, tetapi pada kenyataannya hukum Islam itu digunakan bagi non-muslim juga, ada sebagian yang menjalankannya. Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat tadi itu. Syariah Islam, kemudian tadi hukum Islam sudah mengetahui ya dari penjelasan saya tadi. Minallah. Jadi pada mulanya syariat bermakna umum, identik dengan agama. Jadi kalau syar'i itu kan identik dengan agama yang mencakup hukum-hukum atau akidah dan amaliyah. Tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliyah. Jadi syariah ini biasanya pada hukum-hukum amaliyah. Jadi kalau akidah itu maksudnya di tauhid atau fikih Islam. Jadi tadi sudah tahu ya syariat Islam, kemudian ini adalah fikih Islam. Apa itu fikih Islam? Secara etimologis, kata fikih berasal dari kata al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil terperinci. Jadi fikih itu berdasarkan hukum-hukum syara, berdasarkan yang digali sumbernya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika di dalam penggalian suatu hukum itu tidak terdapat ayat yang menjelaskan secara rinci, itu bisa digali melalui ijma dan qiyas. Jadi itu fikih Islam dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara. Jadi fikih itu tentang hukum-hukum syara. Kemudian fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis. Jadi misalkan ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini wajib. Itu semuanya dibicarakan di ilmu fikih. Di secara praktis, pemahaman tentang hukum-hukum syara tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih digali dengan ditemukan melalui penalaran para mujtahid, seperti tadi yang saya sebutkan, melalui ijma ataupun qiyas. Ijma itu pengumpulan para mujtahid ya, untuk
merumuskan suatu permasalahan yang digali melalui penalaran, yaitu dikiaskan. Kemudian merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum setelah dirumuskan para fuqaha, ulama, kemudian telah disepakati, muncullah suatu hukum. Jadi fikih sifatnya fleksibel, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tujuan maqasidus syariah, yaitu berdasarkan tujuan ditetapkan suatu hukum. Hubungan syariah dengan fikih tadi sudah saya jelaskan antara syariah dan fikih. Lalu hubungan di antara keduanya itu apa? Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Belum ada qiyas ataupun ijma' dan qiyas itu belum ada. Itu syariah. Berbeda dengan fikih. Fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah. Jadi fikih itu pemahamannya dari syariah atau pemahaman terhadap nas-nas baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi ini adalah fikih. Berbeda ya antara fikih syariah dan fikih. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi syariah merupakan sumber atau landasan fikih, syariah itu sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih itu merupakan pemahaman terhadap syariah. Maka tadi saya sebutkan bahwa fikih itu al-fahm, yaitu pemahaman, ilmu tentang memahami sesuatu atau fiqh. Kemudian itu hubungannya, jadi hubungan dari syariah merupakan suatu landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi antara syariah dan fikih itu tidak bisa dipisahkan. Artinya antara syariah dan fikih itu memang hubungannya sangat erat. Jadi adanya syariah itu terwujudnya fikih. Perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia, karena yang merumuskan adalah fuqaha, ulama, mustahid melalui ijtihad akan memunculkan suatu hukum yang disebut fikih atau hukum Islam. Syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariat bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas. Jadi syariat itu lebih luas, sedangkan fikih itu terbatas. Itu di antara perbedaan antara syariah dan fikih. Perbedaan yang lain, syariat mempunyai kebenaran yang mutlak atau absolut dan berlaku abadi, sedangkan fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. Syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu. Seperti terlihat dalam madhab fikih, ada madhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Itu semuanya merupakan perbedaan-perbedaan atau pemikiran-pemikiran yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada di suatu tempat ataupun negara. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman dalam Islam. Jadi itu ya.
Itu sangat bisa dipahami. Kemudian ini sudah ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan perbedaan, kemudian hubungan antara syariah dan fikih. Lalu ada yang membahas tentang usul fikih. Jadi usul fikih ini sebenarnya merupakan gabungan kata dari usul dan fikih. Mana dari fikih tadi adalah sudah saya jelaskan. Jadi secara untuk menyingkat waktu, usul fikih ini merupakan rumusan dari fikih. Jadi ibaratnya kalau fikih itu adalah produk hukum atau sebagai produk. Fikih ini rumusan dari produk hukum. Kalau kita logikakan, misalkan fikih itu adalah sebagai obat. Kemudian usul fikih ini adalah resep dari obat itu. Bisa jadi obat itu kan harus melalui resep yang dibuat oleh dokter atau kerahasiaan yang dibuat oleh dokter. Yang meracik itu siapa? Orang yang ahli di bidangnya. Misalkan kalau obat itu tadi dokter. Kemudian kalau fikih di sini adalah fuqaha, orang yang ahli dalam bidang fikih atau ulama atau mustahid ya. Mana sudah itu mungkin yang usul fikih. Kemudian undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat yang konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Jadi, kalau hukum yang ada di Indonesia itu berdasarkan undang-undang. Jadi hukumnya itu berdasarkan undang-undang seperti tadi ya, syariah dan fikih. Undang-undang ini posisinya seperti syariah. Kemudian hukum ini seadanya ada kalau kita samakan itu seperti fikih. Jadi kenapa kita juga harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia itu harus mengikuti peraturan yang berlaku di suatu negara. Katanya itu kan hubul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Maka kita kalau dianggap orang yang beriman itu juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita tercinta. Jadi itu mungkin teman-teman bisa ini Undang-Undang Dasar 45 dulu pembukaan, batang tubuh penjelasan, sekarang pembukaan berdasar dan pasal-pasal. Jadi sekarang sudah dirumuskan menjadi ini, dan itu juga berubah terus-menerus. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat UU yang sekarang ini banyak mengalami perubahan-perubahan. Itu kenapa banyak yang menolak dengan UU yang sekarang ini, karena hukum tersebut itu bertolak belakang dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi peraturan tersebut seharusnya itu sesuai atau tidak menentang dengan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau bertentang itu harus dikembalikan atau diindahkan agar semuanya juga
mendapatkan kesejahteraan. Jadi sebenarnya UUD Undang-Undang Dasar itu tidak bertentangan, karena UUD itu dirumuskan, kalau kita membicarakan undang-undang itu sangat panjang, karena undang-undang ini kan sebelum Indonesia merdeka itu sudah dirumuskan. Di masa proklamasi kemerdekaan itu banyak sekali, atau UUD ini dirumuskan, itu juga yang merumuskan itu adalah tokoh-tokoh agama Islam. Jadi UUD itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi itu nanti teman-teman tugasnya adalah meresum materi ini dan dikumpulkan di classwork. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dan dibahas bersama-sama di grup. Jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.